Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk pengangkut pakan ternak terjebak lumpur bekas banjir gubuk Grobogan selama berjam-jam. Dampak banjir pemilu di 9 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak terpaksa ditunda. Kondisi jalan yang ekstrim dan berlumpur, pendistribusian logistik pemilu 2024 di daerah terpencil di Kabupaten Tegal gandeng komunitas Jeep Off-Road. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Di masa tenang kemarin masih ada saja alat peraga kampanye yang terpasang di jalan. Bawaslu Kabupaten Kota di Jawa Tengah sampai mengerahkan kren untuk menurunkan APK berukuran besar dan sulit dijangkau. Di masa tenang masih dijumpai alat peraga kampanye peserta pemilu 2024 di jalan-jalan protokol, jalur Pantura hingga jalur selatan Brebes. Petugas gabungan Bawaslu, Dishub, serta Satpol PP terus bergerak menertibkan APK yang masih terpasang. Proses penertiban cukup memakan waktu sebab ukurannya yang besar, bahkan mobil kren turut dikerahkan. Bawaslu Brebes mendata ada 30 baliho bergambar Capres-Cawapres maupun caleg yang masih terpasang di Jalan Raya Pantura maupun jalur selatan Brebes. Pihaknya telah menyurati pihak pemilik billboard tetapi tidak ada tindak lanjut. Petugas pun harus turun tangan mencopot APK karena sudah memasuki masa tenang. Ya Pak, kita kemarin sudah memberikan himbauan kepada peserta pemilu dan juga kepada vendor-vendor yang direklame ini untuk membersihkan secara mandiri. Kita kasih waktu dari tanggal 10 sampai tanggal 11. Makanya kemudian ketika tanggal 12 itu tidak dicopot atau dibersihkan, kita bersama stakeholder, bersama Dishub, kemudian dari LH, DPU, Satpol PP, dan juga dari kepolisian tentunya yang mengamankan itu melakukan kegiatan pembersihan karena Pencopotan APK berukuran raksasa di jalur utama Brebes itu sempat membuat arus lalu lintas kendaraan tersendat. Sementara di Kota Semarang sudah tak ada lagi APK yang terpasang di jalan-jalan protokol maupun di perkampungan. Sejak hari pertama masa tenang, Bawaslu Kota Semarang bersama tim gabungan langsung menertibkan seluruh APK. Sama halnya dengan di Brebes, petugas memakai kren untuk menjangkau APK yang terpasang di ketinggian. Namun hingga Selasa kemarin masih terdapat sejumlah APK yang terpasang karena tidak bisa dijangkau. Ketua Bawaslu Kota Semarang menegaskan tidak ada APK yang boleh terpasang kecuali di kantor partai masing-masing. Jadi kalau kemudian ada tim yang mengetahui alat peraga kampanye yang terpasang di baliho reklame, ya maka itu yang akan kita bersihkan. Semuanya sudah dilarang karena masa tenang ini kan memang tidak boleh ada pemasangan alat peraga kampanye apapun. Sehingga hari ini targetnya pembersihan dan kalau memang masih hari ini belum bisa maksimalkan, hari esok, hari terakhir masa tenang. Karena kan ketentuan itu mengatur H-1 ya. H-1 alat peraga kampanye itu sudah harus dibersihkan. Penertiban APK juga dilakukan petugas penyelenggara dan pengawas pemilu di Blora. Tak hanya mencopot APK, petugas juga membersihkan mural bergambar calon presiden dengan cara dicat ulang. Sejumlah lokasi yang terdapat mural Capres-Cawapres berada di perempatan SMA Negeri 1 Blora, perempatan Biandono, dan pertigaan Blok T. Pembersihan APK ini adalah tindak lanjut penertiban hari pertama masa tenang. Untuk menjangkau APK berukuran besar dan terpasang tinggi, petugas juga mengerahkan kren. Karena memang yang teman-teman kemarin Panwas Kecamatan sulit untuk melakukan pembersihan itu. Sekarang kita dengan
dengan teman-teman Satpol PP Kabupaten, terus kemudian bergabung juga KPU, termasuk dari kepolisian, Gakumdu, dan dari Kejaksaan ikut proses hari ini. Mas, untuk yang di tembok-tembok ini Mas, tadi diapakan Mas? Ya, karena ini bentuknya mural ya, cat ya, jadi kita tutup pakai cat lagi. Ya prinsipnya adalah masa tenang, sudah tidak ada kampanye, termasuk kampanye dalam metode alat peraga. Patroli terus dilakukan untuk memastikan seluruh wilayah Blora bersih dari APK di masa tenang hingga pelaksanaan hari pencoblosan. Tim Liputan melaporkan. Puluhan aktivis lingkungan di Cilacap membersihkan paku bekas alat peraga kampanye pemilu yang masih tertancap di pepohonan di sepanjang jalan. Pembersihan dilakukan karena paku yang tertinggal bisa merusak pohon dan membahayakan pengguna jalan. Sejumlah aktivis lingkungan hidup ini mencabuti paku yang menancap di pepohonan di sepanjang jalan di Cilacap. Ribuan paku yang menancap di pepohonan ini adalah sisa-sisa pemasangan atribut kampanye para caleg dan capres serta reklame bisnis. Meski poster dan foto para peserta pemilu telah dicopot dari pepohonan, paku dan kawat besi masih menempel dan menancap di pepohonan di pinggir jalan. Gerakan pembersihan paku di pepohonan dilakukan para aktivis lingkungan yang prihatin dengan kondisi ini. Mereka pun bergerilya dengan berjalan kaki menyusuri jalanan kota Cilacap sambil membawa peralatan seadanya. Tidak mudah melepas paku dari batang pohon, butuh tenaga ekstra menggunakan linggis. Puluhan kilogram paku berhasil dilepas dan dikumpulkan. Jadi pohon-pohon yang kita temukan dengan paku-paku itu memang banyak. Di antaranya adalah bekas-bekas baliho APK dari para peserta pemilu yang lalu, sekaligus juga dari entitas yang lain. Kami juga menemukan paku-paku yang berasal dari entitas bisnis maupun entitas sosial yang lain yang memang ini perlu kesadaran bersama. Ketika mereka mau mengkampanyekan, mau menginformasikan apapun, hendaknya mereka mencintai lingkungan dengan salah satunya tidak memaku pohon sembarangan. Selama melakukan pembersihan paku dari pepohonan, para aktivis lingkungan juga mengajak para siswa sekolah dasar sebagai edukasi peduli lingkungan. Sejumlah pelajar juga ikut mencoba mencabut paku dari pohon dengan bimbingan para aktivis. Aksi pembersihan paku yang menancap di pohon ini akan terus dilakukan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap sebagai langkah untuk melestarikan lingkungan. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Dampak banjir yang melanda Kecamatan Karanganyar, Komisi Pemilihan Umum Demak akan menggelar pemungutan suara susulan di 9 desa yang terdampak banjir paling parah. Aparat keamanan juga akan menambah personel untuk mengamankan jalannya pemungutan suara susulan. Masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter, pelaksanaan pemilu di 9 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak ditunda. Ke-9 desa tersebut adalah Desa Ketanjung, Kedungwaru Kidul, Kedungwaru Lor, Desa Ngaluran, Jatirejo, Tuang, Kotakan, Bandungrejo, dan Desa Tugu Lor. Menurut KPU Demak, hingga kemarin pihaknya kesulitan melakukan identifikasi pemilih lantaran pengungsi menyebar, serta seluruh logistik pemilu masih berada di gudang KPU dan belum dapat didistribusikan karena banjir masih tinggi. Ada 103 TPS di 9 desa Kecamatan Karanganyar yang ditunda pelaksanaan pemungutan suaranya. Untuk pemilu di Karanganyar kita bagi menjadi 2. Ada 9 desa yang memang terdampak banjir secara langsung dan itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Karena posisi pengungsi itu kan tercerai-berai. Jadi kalau data kami itu ada 103 TPS yang terdampak banjir itu sekitar 25.000 pemilih DPT. Dan itu dari laporan BPBD maupun dari kemarin kami sambangi di beberapa titik, itu hanya tidak ada segitu. Polda Jawa Tengah menyatakan akan menambah personil pengamanan pemilu pada TPS yang ditunda pelaksanaan pemungutan suaranya. Keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi dengan Pemkab serta KPU Demak. Pelaksanaan pemilu susulan kan membutuhkan suatu pengamanan, membutuhkan linmas, membutuhkan
anggota Polri, petugas pengamanan maupun TNI, kita sesuaikan dengan daerah wilayah masing-masing. Kalau sebelumnya itu kurang rawan, kita statusnya menjadi TPS yang rawan. Artinya bisa 2 TPS, 2 anggota per kepala kita TNI. Pejabat Forkopimda bersama KPU dan Bawaslu Kota Semarang Senin lalu memantau kondisi gudang logistik pemilu di seluruh kecamatan yang ada. Peninjauan untuk memastikan kondisi gudang logistik baik di tingkat kecamatan dan kelurahan aman. Kami juga memastikan bahwa di kelurahan-kelurahan itu jangan sampai terjadi ada kebocoran di atap, kondisi terjadi genangan dan sebagainya. Proses distribusi logistik pemilu ke PPS atau kelurahan sudah dimulai hari Senin dan selesai kemarin. Sedang distribusi logistik pemilu ke TPS dilakukan pagi ini menjelang pemungutan suara berlangsung. Sebenarnya distribusikan kalau dari tingkat kota sudah selesai. Nah, terus kan ini itu kan dari kecamatan ke kelurahan. Memang kami itu memberikan arahannya bahwa yang penting teman-teman di kecamatan itu berkoordinasi dengan pimpinan di wilayah kecamatan masing-masing, seperti dengan Pak Camat, Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan juga stakeholder terkait. Apa tujuannya? Karena tujuannya yang memahami situasi di lapangan itu kan teman-teman di kecamatan, termasuk juga kaitannya dengan pengamanan. Polda Jawa Tengah telah melakukan pergeseran pasukan pengamanan tahapan pemungutan suara pada pemilu 2024. Pemberangkatan pasukan secara simbolis dilakukan dalam apel bersama petugas gabungan di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Penjabat Gubernur Jawa Tengah menyatakan pihaknya berkoordinasi dengan Polri dan TNI sepakat menambah personel pengamanan khusus pada TPS kategori rawan tinggi. Untuk kerawanan di Jawa Tengah ini, rawan sedang itu ada di 28 kabupaten kota dan hanya 7 yang rawan tinggi. Yang tentunya ini akan kami, untuk masalah pengamanan akan kami tambah ataupun kami tingkatkan di lokasi-lokasi tersebut. Ada 7 wilayah pelaksanaan pemilu 2024 di Jawa Tengah yang masuk dalam kategori rawan tinggi, di antaranya Kota Semarang, Sukoharjo, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Magelang, dan Kendal. 22.000 anggota TNI Polri diterjunkan untuk pengamanan pemungutan suara di lebih dari 117.000 TPS. Tim Liputan melaporkan.